Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas portofolio sejarah Bank Indonesia itu tentang VOC. Sejarah singkat VOC. VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan dapat membawa bencana dan malapetaka. Pada saat itu terjadi perundingan antara Staten-Generaal atau Dewan Perwakilan dengan para pengurus perusahaan dagang Holland dan perusahaan Zeeland yang telah membentuk antara tahun 1596 dan 1602 untuk berdagang di Kepulauan Hindia Timur. Yang sendiri dibantu oleh pengajar Holland yang tangguh dan terkenal, John van Oldenbarneveld. Pada tahap genting dalam perundingan yang diselenggarakan tanggal 15 Januari 1602 itu, Oldenbarneveld mendapat tanggapan positif dari penguasa Pangeran Maurits yang menjadi ditolak terbentuknya VOC dengan hak yang dimilikinya. Hak istimewa VOC: pertama, mendapat monopoli perdagangan di daerah antara Tanjung Harapan dan Selat Magellan. Yang kedua, boleh mengadakan perjanjian dengan raja-raja atau kepala-kepala pemerintah negeri. Yang ketiga, boleh mempunyai serta memelihara angkatan perang sendiri. Yang keempat, boleh mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian perdamaian. Yang keempat, boleh mengangkat pegawai-pegawai yang dibutuhkan. Yang kelima, boleh membuat mata uang sendiri. Awal kedatangan VOC di Indonesia. Pada awal keberadaannya di Indonesia, VOC tidak lain adalah sebuah kongsi perdagangan bangsa Belanda di Indonesia dan di Asia. Pada umumnya tidak berbeda dari perdagangan bangsa-bangsa lainnya. VOC merupakan kongsi dagang di antara kongsi dagang lain milik bangsa Gujarat, Iran, Turki, Tionghoa, dan Indonesia sendiri. Pada VOC, kedudukan Batavia semula hanya sebagai pangkalan untuk jumlah kapal-kapal dalam perdagangan rempah dengan makanan, air, juga perbaikan. Namun VOC terus mengembangkan kongsi dagangnya. Sejak tahun 1619, VOC mendirikan 3 buah pangkalan di desa, yakni di Jakarta, Ambon, dan Banda. Pada saat terjadi kemerosotan perdagangan di kota-kota pesisir Jawa, VOC dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini dengan mengusahakan kegiatan perdagangan di Jayakarta, sehingga kota tersebut cepat berkembang menjadi bandar terpenting di Jawa. Di Indonesia, terutama di Jawa, Ambon, dan Banda dijadikan pusat perhatian VOC. Lalu pada tahun 1604 VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Dengan terbentuknya Malaka, kedudukan VOC semakin kuat karena daerah ini dapat dijadikan pangkalan angkatan lautnya. Setelah berhasil merebut Malaka, tahun 1606 VOC memusatkan perdagangannya di Indonesia. Dari Malaka, VOC mengadakan pengawasan terhadap jalannya perdagangan di Selat Malaka. Sekarang arus perdagangan Malaka disalurkan ke Batavia, sehingga kota itu menjadi bandar yang semakin ramai. Keruntuhan VOC. Di balik kemegahan kekuasaan, VOC ternyata memikul banyak utang, biaya untuk melepas pemberontakan yang terjadi, dan korupsi menyebabkan VOC tidak mampu lagi memikul beban utang tersebut. Para pengkritiknya memperolok VOC sebagai kependekan dari Vegan onder Corruptie atau runtuhnya karena korupsi. Akhirnya VOC meminta bantuan pada pemerintah Belanda. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami bangkrutan dan keruntuhan. Segala milik dan utang VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.